Sebelumnya perkenalkan, saya Fidelina Ashifa yang akan menemani obrolan santai kita pada hari ini. Nah, kawan-kawan, bicara soal sekolah dasar pasti teringat dengan momen yang sangat mengharukan, seperti bermain, jajan di kantin, dan juga tentu saja bapak ibu guru yang mengajar kita. Mereka semua adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang hari-harinya selalu berinteraksi dengan kapur, papan tulis, dan juga tingkah laku anak-anak. Nah, hari ini kita akan mengulas cerita kenangan itu dalam tema cerita di balik kapur dan papan tulis, mengulas momen mengharukan atau tak terlupakan selama mengajar. Di samping saya sudah ada sosok yang luar biasa, pendidik sejati. Ada Ibu Elvia, Ibu biasa disapa Bu Elvi. Bu Elvi. Iya, Bu Elvi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu sudah berkenan untuk berbagi cerita dengan kami di tengah kesibukan beliau selama mengajar. Selamat pagi Ibu, apa kabar nih Ibu? Pagi, alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini baik ya Bu. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja nih Bu. Kita akan cari sudut pandang Ibu nih. Gimana sih senyum dibalik dan kesabaran dibalik seorang guru SD seperti itu ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, apa alasan Ibu untuk menjadi seorang guru ya Bu? Alasan untuk menjadi seorang guru yaitu pertama, ingin turut serta dalam pendidikan di Indonesia atau ingin berperan dalam mendidik anak-anak bangsa, terutama anak-anak SD, karena dari SD itu membangun karakter kan dari dasar. Betul sekali Ibu. Nah, dari alasan itu, kenapa kemudian Ibu itu memilih SD gitu? Kenapa nggak SMA, SMK gitu? Pasti ada alasan. Betul sekali. Karena anak-anak SD itu kan anak-anak yang masih murni, masih bersih, pikirannya belum terkontaminasi, banyak lah, masih polos. Nah, dimulai dari anak-anak SD itu kan pendidikannya masih dasar, karena kebetulan saya guru agama. Nah, pendidikan karakter itu mungkin dimulai dari dasar. Betul sekali. Menanamkan akhlak, budi pekerti, terus banyak hal. Mungkin kalau menolong itu kan dimulai dari dasar. Kalau anak sudah terbiasa dari dasar, insya Allah tingkat yang lebih tinggi, SMP, SMA itu akan mudah sekali anak-anak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali Ibu. Jadi memang luar biasa Ibu perjuangan untuk menjadi seorang guru SD Ibu. Sabarnya itu luar biasa. Nah, dari pengalaman Ibu nih selama menjadi atau sebelum menjadi seorang guru SD nih Bu, adakah sosok inspiratif yang kemudian menggugah hati Ibu untuk kemudian menjadi guru SD? Adakah siapa itu? Ada sosok inspiratifnya, itu mungkin sosok inspiratif bagi dunia gitu. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliau, dari panutan kita itu kita dapat mengambil banyak pelajaran. Pertama dari kejujuran, perjuangan, banyak tekad yang kuat, kesabaran, itu dari sosok inspiratif itu. Juga yang kedua yaitu ayah saya, yang ketiga ibu saya. Dari ayah dan ibu, apakah memang backgroundnya dari pendidikan juga? Kalau ayah iya, kalau ibu ya tapi agak dasar. Pendidikannya dari rumah. Betul ya Bu. Jadi emang itu alasan yang sangat kuat ya Bu menjadi seorang guru SD. Nah, selama pertama kali mengajar, gimana perasaan Ibu? Mungkin kalau pertama semua juga akan mengalami hal-hal yang deg-degan, karena pengalaman pertama ada perasaan takut. Pertama takut tidak bisa diterima. Yang kedua takut tidak bisa menguasai atau mengontrol anak-anak atau menguasai kelas. Mungkin juga tidak bisa menguasai rasa deg-degan kita, rasa ketakutan kita itu. Terus banyak hal, ketakutan itu banyak hal. Mungkin karena sudah terbiasa dan dijalani itu akan membaik dengan sendiri. Sampai kemudian menemukan titik nyamannya itu gimana itu? Titik nyamannya itu karena sudah terbiasa dengan anak-anak juga itu adalah anak-anak yang menyenangkan berinteraksi setiap hari, mendengar celotehan, cerita-cerita, mereka kan pasti cerita itu kami tanggapi dengan baik. Itu kan lama-lamanya membuat nyaman anak-anak. Kalau anak-anak sudah nyaman sama
ada pengalaman itu kita tersentuh nih. Ketika itu saya sedang hamil besar, mengajar hamil besar karena tas bawaan saya banyak. Itu dijemput sama anak-anak. Bu, biar saya saja yang bawakan gitu. Itu mungkin kan sederhana itu, tapi menyentuh hati. Jadi mereka mulai care ya Bu. Dengan rasa peduli itu kita tergugah. Masya Allah sekali. Betul. Nah, di balik momen yang mengharukan itu pasti kan ada tantangannya Bu yang Ibu rasakan selama mengajar. Itu tantangannya apa aja? Tantangannya banyak sekali karena anak-anak itu kan background keluarganya berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya anak-anak yang dari background keluarga yang maaf itu mungkin anak-anak lebih gampang diajak komunikasi, lebih mudah, terus lebih mudah untuk diberi masukan, diberi ujangan, diberi nasihat, diberi arahan, itu kan mungkin lebih mudah. Tapi untuk anak-anak yang kurang beruntung di dalam lingkungan keluarga itu mungkin agak sulit. Pendekatannya itu ada pendekatan yang lebih pribadi, lebih ekspresif, lebih intensif seperti itu. Nah, di balik tantangan itu nih Bu, apa yang kemudian membuat Ibu tidak mudah menyerah untuk menghadapi anak-anak itu? Rasa cinta, kasih sayang. Karena anak-anak itu juga bukan hanya anak-anak di rumah, karena sudah dititipkan di SD kita, itu menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari keluarga besar SD kita. Itu rasa kasih sayang. Gimana caranya anak-anak itu nyaman kalau cerita. Anak itu nyaman dulu, baru dia bisa cerita, baru dia bisa melampiaskan apa yang dia rasakan, emosinya, terus dirangkul dengan baik. Bagaimana anak itu bisa percaya sama kita dulu. Kalau anak sudah nyaman, insya Allah pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berarti bagaimana anak supaya bisa menjadikan guru ini sebagai orang tua kedua gitu ya? Betul sekali, karena ini rumah kedua bagi anak. Betul sekali. Nah, kalau diingat-ingat nih Bu, ini dalam sih Bu, filosofi. Apa makna profesi guru bagi Ibu? Ataukah itu memang sekedar pekerjaan saja, atau memang itu panggilan dari hati Ibu yang paling dalam gitu? Pertama cita-cita, kedua memang panggilan hati. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, tidak mungkin kita bisa ikhlas, bisa ridho dalam menjalaninya, juga tidak mungkin kita bisa bertahan. Karena nominal itu tidak akan pernah pas, tidak akan pernah cukup kalau kita dihitung dengan nominal. Yang penting kita ikhlas menjalaninya, sabar, terus juga kita memang suka di jalan ini, memang panggilan hati. Nah, terakhir nih Bu, ada nggak sih satu hal yang Ibu harapkan atau masyarakat ingin tahu di balik dunia guru ya Bu? Mungkin pesan untuk calon guru ataupun generasi muda seperti saya yang akan melanjutkan profesi guru seperti itu. Pertama, cintai dulu apa yang sudah kita pilih. Kalau memang pilihan kita itu menjadi guru, cintai dulu pekerjaan kita. Dengan mencintai kita bisa ikhlas, bisa ridho. Pertama itu. Yang kedua, anggaplah murid-murid itu bukan murid, tapi anak kita sendiri. Karena bagaimanapun kalau ada batasan, kita tidak bisa mencintai anak itu. Ini anaknya orang. Tidak mungkin kita bisa mencintai dengan segenap hati. Cintai anak-anak. Mungkin harapannya bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak, bisa menjadi panutan bagi anak-anak, bisa menjadi idola. Saya pengen seperti Bu. Gitu. Seperti Bu Evi. Suatu saat saya ingin menjadi guru. Gitu. Tidak seperti apa gitu. Tetap menjadi panutan bagi anak-anak, menjadi inspirasi terbesar untuk anak-anak. Luar biasa sekali Ibu mendengarkan cerita dan momen-momen yang paling mengharukan, sampai kemudian bagaimana Ibu melihat profesi ini sebagai sebuah panggilan dari hati. Itu benar-benar membuka mata kita semua ya Bu. Nah, kita belajar di balik semua coretan, kapur, dan papan tulis yang ada banyak cerita perjuangan ya Bu, ketulusan, dan juga cerita yang tidak terhingga dari seorang guru. Nah, bukan sekedar mengajar membaca dan berhitung ya Bu, tapi tentang menanamkan
menanamkan benih karakter dari seorang anak-anak sudah luar biasa. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Elvi sudah berkenan untuk membagikan ceritanya yang sangat luar biasa, momen-momen yang sangat-sangat mengharukan ya Bu. Semoga setiap lelah yang Ibu rasakan di setiap mengajar akan dibalas pahala dan keberkahan. Amin. 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 Selalu jadi ajar ya. Amin, ya Allah. Baik teman-teman semua, itulah tadi obrolan kita tentang bagaimana cerita di balik kapur dan papan tulis mengulas momen mengharukan atau tak terlupakan dari seorang guru ngaji. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makes it hard